Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kekuatan, yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, dikatakan rajanya para bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah melewati Qismul Awail, bagian 10 pertama, yaitu Qismul Rahmah, bagian rahmat, dan semoga di bagian kedua dan ketiga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada bulan ini dinamakan Syahrul Quran. Bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan kepada kita Al-Quran? Untuk apa Allah memberikan kita Al-Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Ini suatu anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita hari demi hari di dalam bulan suci Ramadan kita memperbanyak tilawatul Quran, kita memperbanyak hifdzul Quran, kita memperbanyak bima yata'allaq bi umuril Quran, kita memperbanyak menghafal Quran, membaca Quran, belajar tentang isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu merupakan suatu kebaikan yang sangat besar di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan dikatakan Syahrul Quran. Nah, jadi semoga kita mendapatkan kebaikan di bulan Al-Quran. Pertanyaan, berapa lembar yang kita baca tiap hari? Berapa juz yang kita baca tiap hari? Nah, jadi mari kita memperbanyak untuk membaca Quran di bulan Ramadan. Kita khususkan membaca Quran di bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain dari segi min haitsul amal, dari segi amal. Misalkan amalan sunnah di bulan suci Ramadan pahalanya seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Amalan sunnah di bulan suci Ramadan pahalanya sama seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini merupakan bonus yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersyukur, ini perlu disyukuri. Mari kita perbanyak baca Quran, mari kita perbanyak sedekah, mari kita perbanyak qiyamul lail, mari kita perkuatkan diri untuk melakukan hal-hal yang berbau kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan tidak lupa kita harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut kebaikan pada puasa kita. Hal-hal yang mengandung keselamatan pada puasa kita. Salah satunya adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Kita harus perhatikan. Ini hal yang sepele bagi manusia. Banyak manusia yang tidak mengetahui akan hal ini. Banyak manusia yang terjerumus di dalam kebatalan pada bulan suci Ramadan. Jadi ulama fikih membagi sesuatu yang membatalkan puasa itu menjadi dua. Al-mufattirat qismain. Yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama, qismun ma yabtulu thawabus shaum. Bagian yang membatalkan pahala puasa. Bagian yang kedua, qismun yabtulus shaum. Bagian yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang membatalkan pahala puasa dan mana yang membatalkan puasanya langsung. Jadi yang pertama, apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal. Fala yajibul qadha, enggak wajib diqadha karena puasanya enggak batal, akan tetapi pahala puasanya hilang. Kebaikan dari puasanya hilang. Apa gunanya kita berpuasa kalau kita tidak mendapatkan kebaikan dari puasa? Nah, jadi ini naudzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-jau' wal 'atash." Jadi Rasulullah bersabda, ada berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi dia enggak mendapatkan kebaikan dari puasanya, illal jau' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jadi dari subuh, dari maghrib, dari imsak sampai maghrib dia enggak dapat apa-apa, dia enggak dapat kebaikan, dia enggak dapat pahala.
illal jawu' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Pertanyaannya, apa kesalahan yang dilakukan sehingga kebaikan dari puasa itu hilang? Dosa apa yang dilakukan hingga pahala puasa itu gugur? Jadi yang pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah ghibah, namimah, al-kadhib, berbohong. Terus an-nazar ilal muharramat, kita selalu melihat sesuatu yang haram. Terus apalagi al-qaulul fahish, selalu berkata yang buruk. Nah, jadi perkara ini sepele, banyak yang dilakukan oleh manusia. Manusia banyak tidak mengetahui, banyak manusia yang melakukannya. Nah, jadi banyak yang ghibah, banyak yang namimah, banyak yang berbohong, banyak yang melihat sesuatu yang haram, banyak yang mengatakan sesuatu yang fahish, perkataan yang buruk. Dia mengumpat, dia berbohong, dia mengkhianati saudaranya. Ini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala dari puasa. Jadi apa gunanya kita berpuasa tanpa mendapatkan pahala dari puasa kita? Naudzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kita. Jadi itu yang pertama, ma yabtulu thawab shaum. Pahala puasa itu batal. Jadi puasanya tidak batal, fala yajibul qada, enggak wajib diqada. Jadi yang kedua, bagian kedua yang membatalkan puasa adalah ma yabtuluhu shaum nafsu. Apa yang membatalkan puasanya langsung? Fayajibul qada, maka ini wajib untuk diqada. Apa kesalahan yang dilakukan oleh manusia sehingga dia diwajibkan untuk mengqada? Yang pertama, riddah. Orang itu keluar dari Islam. Seketika orang keluar dari Islam, maka puasanya langsung batal. Yang kedua, al-junun. Orang itu gila. Walaupun sedikit, tapi orang itu gila, maka puasanya langsung batal. Terus yang membatalkan yang selanjutnya, dukhulul ain ila manfadhil maftuh. Masuknya sesuatu ke lubang yang ada pada tubuh manusia. Masuknya sesuatu lewat mulut, masuknya sesuatu lewat kuping, masuknya sesuatu lewat hidung. Semua yang masuk dengan sengaja mufattirat, termasuk yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan selanjutnya adalah istiqaah, sengaja untuk memuntah-muntah. Jadi banyak orang yang sengaja untuk supaya dia muntah, maka puasanya itu batal seketika. Terus yang selanjutnya istimna', sengaja untuk mengeluarkan mani, baik itu dengan melihat sesuatu yang haram, baik itu dengan memegang kemaluannya, baik itu dengan apapun yang dilakukan sehingga maninya keluar dengan sengaja, maka puasanya batal pada hari itu. Ini jangan sampai kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang membatalkan selanjutnya adalah al-ighma, orang itu pingsan. Ada orang pingsan di bulan Ramadan, jami'in nahar. Pingsannya jami'in nahar, dia pingsan dari subuh sampai maghrib. Ada yang pingsan seperti itu, maka puasanya batal. Nah, jadi perkara-perkara masih banyak sesuatu yang membatalkan puasa. Al-akal wasyurub, banyak yang membatalkan puasa. Jadi intinya kita harus menjauhi kedua ini, baik yang membatalkan pahala puasa, baik yang membatalkan puasanya langsung. Kita harus menjauhi supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga puasa kita pada bulan ini, pada tahun ini diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang durhaka kepada Allah. Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, Allah memberikan kita bonus yang banyak, Allah memberikan kita sesuatu pahala yang banyak di bulan ini, tapi tidak kita raih, tapi kita tidak ambil, tapi tidak kita gapai. Ini suatu inhiraf yang dilakukan oleh seorang hamba. Naudzubillah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita perbanyak membaca Quran di bulan ini, karena membaca Quran membuat orang yang membaca Qurannya mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya di hari kiamat itu akan datang Al-Qur'an itu sebagai syafaat bagi yang membacanya, syafaat bagi yang menghafalnya, syafaat bagi yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi mari kita sibukkan khusus di bulan ini untuk membaca Quran, untuk menghafal Quran, untuk mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Al-ulama mengatakan Al-Quran yarfa' wa yashfa' wa yanfa'. Jadi ketiga kebaikan ini ada pada Al-Quran. Jadi semoga dengan kebaikan Al-Quran puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.